Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaihim wa ahum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sakhkhir lana kutuba kullaha ana qari'ullahu hadi amma ba'd. Kang Allah hormati para alim, para sesepuh, sedaya sederek kegiatan rutin fokus forum ngopi dan diskusi. Alhamdulillah dalu punika malam ini kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah untuk sama-sama mengambil warisan terbaik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kumpul kula panjenengan sedaya menjadi pertanda bahwa kelak kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin amin amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita benar-benar diakui menjadi umatnya dan kelak berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin. Para sederek yang Allah hormati, langsung mawon karena waktunya sudah terset. Kita mulai dengan bacaan Fatihah yang kita tujukan untuk diri kita masing-masing, untuk guru-guru kita, untuk pengarang kitab yang akan kita diskusikan, untuk keluarga kita, untuk zuriyah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya pinaringan kesayangan saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi dhateng ahli kubur kula panjenengan sedaya, mugi-mugi ahli kubur kula panjenengan sedaya tansah pinaringan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi kagem masyarakat Mushola Miftahul Khair yang sudah berkenan ditempati kegiatan punika. Dan tak lupa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan di semua tempat yang mungkin keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin Allah segera memberikan pertolongan yang terbaik kepada mereka. Pada hari ini yang salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli man nabi sallallahu salihun. Inna hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi kiram wa jami'i khalimin anbiya'i wa mursalin wa ulama syuhada wa sholihin wa amin. Syekhina wa mi arwahina wa syekh Jibril Sayyidi wa sallallahu alaihi wasallam. Syekhina wa mi arwahina Qad Abi Syuja' al-Asfihan semua sunnah hawla di Syahid Qasim al-Basri semua sunnah hawla di Ibrahim al-Bayyuri semua sunnah hawla di Al-Habib Ali bin Hasan Bahara semua sunnah hawla di Habib Ahmad bin Hasan bin Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Qaf semua sunnah hawla di Syahid Kamil Selain jami'in mu'minin wal mu'minat muslimin muslimin al-amdina wa qalim bihadar liha wa bakhriha sanabana wa ummatina wa jibadana wa jibadina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten supe kula badhe matur nyuwun ikhlase panjenengan sedaya, nyuwun ikhlase penggalih, nyuwun bantuan Fatihah kagem Bapak Paulo sapunika tasih nyenten gerah sampun 11 dina. Beberapa hari ini kula mboten saged ngajar teng takwa pondok mboten saged ngajar. Tapi ndilalae kok malam Kamis niki kula tetep kengken budal. Padahal biasane mboten saged teng pundi-pundi. Sampai kanca-kanca biasane ngajak ngopi kula tolaki dalam 11 hari ini. Dilalah wau kula tetap diutus berangkat, akhirnya ya tetap berangkat. Kula nyuwun abitane penggalih, mugi-mugi beliau pinaringan kesehatan, pinaringan umur panjang, kelancaran kasih saged didik kawula, ngrencani kawula lan adik-adik kawula ala hadini as-salihah sallallahu alaihi wa sallam. Sifatan ajilan la yuwadil
dulu sekoman wala alam al-sirul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo kita mulai nerusaken materi minggu lalu tasih warisan bab sing rada kuat bab rada angel kangge duwe bondo melok mikir. Nggih. Kita lanjutkan kula waosaken riyin bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza faslun wal furudu utawi pira-pira bagian al-muqaddaratu kang kira-kira fi kitabillahi ing dalem kitab Gusti Allah Ta'ala iku siddatun ana 6. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang siapa-siapa yang bisa mendapatkan warisan. Kemarin wonten laki-laki niku ada 15, terus dari perempuan ada 10. Nah sekarang kita akan bahas berapa bagian-bagiannya dari para ahli waris yang sudah ditentukan kemarin. Bagian-bagian yang sudah ditentukan dalam Al-Quran ada 6. An-nisfu rupanya separuh, jadi ada yang berhak mendapatkan 1/2 atau separuh. Warubu'u lan seprapat, wasumunu lan 1/8, wasulusani lan 2/3, 2/3, wasulusu lan 1/3, wasudusu lan 1/6. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat 176 hanya 6 itu. Tidak ada bagian yang lain. Adapun ada tambahan itu bukan bagian pasti, tapi asobah. Asobah itu pak tung, kadung tepak akeh ini akeh, kadung tepak saidik, isidik. Ini ku nek asobah. Tapi yang ada bilangan pastinya itu hanya 6. Separuh, seperempat, 1/8, 2/3, 1/3 kali 1/6. Wah, enak banget. Yang kulo tulisaken. Oh ya Allah, kapur kulo boten kulo betok. Niku kapur niku. Kulo sing ning saestu sandinge tas-tase kegowo kapure ora. Niku kapur niku. Jadilo. Pintu. Ansal nggih didangu. Monggo. Mangke kula tulisaken kula lanjutaken sekedap. Oh nggih, siap. Panisku mongko utawi separuh iku fardu khamsatin bagiane wong 5. Jadi yang berhak mendapatkan separuh ada 5 orang. Yang pertama al-bintu anak wadon wa bintul ibni lan putu wedok. Jadi anak perempuannya anak laki-laki, putu wedok dari anak laki-laki. Wal ukhtu minal abi wal ummi dulur wedok kandung. Dulur wedok kandung wal ukhtu minal abi dulur wedok tunggal bapak beda ibu wa zaujulan bojo lanang dengan syarat idza lam yakun ing dalem nalikane ora ana ma'ahu sertane azal sapa waladun anak lanang wala waladun lan ora anak lanange anak lanang. Jadi ashabul furud niki akeh diwaosaken kula tadi ada ringkesannya, tinggal nanti menuliskan. Jadi pokoknya paham boten paham tugasnya kula nang maca sing mari paham Gusti Allah. Jadi masih sing pengaruh ngeten iki asline wis belas ora paham. Pokoke diwaca ketok ning video lu wancar macane ketok ngalim padahal iki wis ana mudhun. Kali wau kula sudah jajang darah penggrupoken dilalah wonten masalah ana wong mati anake 15
sing wedok wolu kan ngangel-ngangel ya sedene. Tapi panggar kulo itu bento bento sing bento itu sing itu sing gawe soal iku pinter mergo gak gelem mikir dilebokno nang grup niku pinter sing bento iku sing mikir wis ketara perkara angel kok dipikir buat jadi kalau usahakan bagian-bagiannya ini sing sampun kalingkas. Jadi zawj bojo lanang itu berhak mendapatkan separuh dengan catatan tidak bersama ahli waris. Jadi mboten enten ibnun, enggak ada anak laki-laki atau enggak ada anak perempuan atau cucu. Jadi enggak ada putu lanang atau putu wedok. Itu berhak mendapatkan separuh. Tapi apabila zawj kok bersama dengan ahli waris, maka zawj hanya berhak mendapatkan seperempat. Jadi misalnya wonten mayit wedok ninggal bojo lanang, ninggal anak lanang, ninggal anak wedok, maka bojone hanya berhak mendapatkan seperempat. Terus yang kedua zaujah itu berhak mendapatkan seperempat. Yang pertama dengan catatan tidak bersama ahli waris. Tapi kalau bersama ahli waris, zaujah hanya berhak mendapatkan seperdelapan. Terus yang ketiga ibu itu hanya berhak mendapatkan sudus 1/6 dengan catatan 1/6 bila bersama ahli waris atau ada ikhwah niku dulur yang lebih dari satu. Jadi misalkan ada mayit laki-laki duwe ibu, terus mayit ini duwe kakak, duwe adik lebih dari satu, maka si ibu berhak mendapatkan 1/6. Tapi kalau tunggale tidak lebih dari satu, maka ibu berhak mendapatkan sulus atau 1/3. Atau ketika ibu tidak bersama dengan ahli waris, jadi jenazah tidak meninggalkan anak-anak, hanya meninggalkan ibu, maka ibu berhak mendapatkan 1/3 kecuali dalam masalah gorowen. Jadi ada masalah gorowen. Gorowen itu ketika ada ibu kumpul bojo, kumpul anak, itu masalah kumpul bapak. Jadi ada jenazah meninggalkan ahli waris itu bapak, ibu, kalih bojo. Ibu tidak lagi mendapatkan 1/3, tapi kitab-kitab faraid tidak disebutkan karena masalah gorowen itu adanya sejak masa Sayyidina Umar. Makanya dinamakan gorowen atau Umariyaten. Nah, ketika sudah terjadi masalah Umariyaten, ibu hanya berhak mendapatkan 1/3 bab. Jadi kalau awal tadi 1/3 dari harta warisan, tapi kalau 1/3 bab itu 1/3 dari sisa pembagian. Jadi kalau yang awal tadi ketika ibu bersama dengan ahli waris, misalkan ibu bareng kalih ibnun anak lanang, maka ibu berhak mendapatkan 1/3 dari warisan. Jadi misalnya warisannya itu kok 300 juta, maka ibu berhak mendapatkan 100 juta, 1/3 dari warisan. Tapi kok masuknya nanti masalah gorowen, ahli warisnya zaujah atau zauj, terus bapak, ibu tidak berhak mendapatkan 100 juta, tapi hanya mendapatkan 1/3 dari sisa. Jadi misalkan bapak ngambil dulu bagiannya bapak itu ketika bersama ibnun sudus 4/6, bapak ambil 1/6 300 juta berarti 50 juta ya, 50 juta, sisa warisan tinggal 250. Terus zaujah itu dapat pinten wau ketika tidak bersama ahli waris 1/4, 1/4-nya 300 juta pinten 150, 100 1/4-nya 300 75 kan, 75. Jadi zaujah istri hanya berhak mendapatkan 75 juta. 250 dikurangi 75 masih 175. Lah, ibu hanya boleh mengambil
sepertiga dari 175 juta sisanya. Jadi sepertiga dari sisa, bukan sepertiga dari total warisan. Pun niku ketika nanti ada masalah ghorowet, nanti saya sudah menyiapkan contohnya insyaallah. Terus yang keempat adalah bapak-bapak berhak mendapatkan asobah. Asobah niku ketika tidak bersama fardu waris. Jadi kok ono jenazah, ada mayit meninggal, hanya meninggalkan bapak, maka hartanya yang berhak ngepek bapak, yang lainnya ada umat. Tapi asobah bisa berubah menjadi 1/6 ketika bersama dengan ibnun. Jadi jenazah dua anak lanang, maka bapak hanya berhak mendapatkan 1/6. Terus bapak juga punya bagian 1/6 dan asobah, itu ketika bersama bintun. Jadi kok jenazah meninggalkan ahli waris anak perempuan, maka bapak dari jenazah berhak mendapatkan 1/6 dan sisa dari warisan. Terus jad niku mahjub ketika bersama hak, maka mbah niku gak oleh warisan. Atau asobah bila tidak bersama fardu waris, jadi tidak ada ibnun, tidak ada bintun, maka mbah bisa mendapatkan asobah. Tapi mbah hanya bisa mendapatkan 1/6 ketika bersama dengan ibnun dan 1/6 ketika bersama dengan bintun. Terus anak wedok itu berhak mendapatkan asobah ketika bersama dengan ibnun. Jadi ini kasus contohnya Mas Indra, ketika ada jenazah hanya punya ahli waris 15 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, gak ono liyane, maka semua hartanya diberikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, dengan catatan yang laki-laki mislu hadil unsayain, dapat 2 bagian. Jadi anak lanange oleh rong bagian, anak wedoe oleh sak bagian. Jadi misalkan tinggalan hartanya 1 miliar, okay. Jadi kula mau pun enggak ada. Jadi ketika ada jenazah kok ninggal ahli waris 15 anak laki-laki, terus 5 anak perempuan, belum ada 5 wong, 15 anak laki-laki kali 15 anak perempuan, harta yang ditinggalkan 1 miliar. Dapatnya berapa? 15 anak laki-laki itu dapat 857.142.857 rupiah. Jadi per orang mendapatkan 57.142.857 rupiah. Itu anak laki-laki. Yang perempuan berarti dapat separuhnya, karena laki-laki berhak dapat 2 bagian. Yang dihitung kepalanya. Jadi kok ada jenazah meninggalkan ahli waris hanya anak laki-laki dan perempuan, maka yang dihitung kepalanya. Wong lanang kepalanya loro, jadi itu bagian loro. Nggih. Nggih, rumusnya wong lanang kepalanya 2 dapat bagian 2. Wong itu kepalanya 1 oleh bagian 1. Gak usah mikir kepala sing ndi, pokoknya dihitung kepala 2 dapat 2 bagian. Kita kok dong mikir kepala 2. Ini sirane sing sitok. Pokoknya wong lanang itu karena kepalanya 2 maka dihitung 2 bagian. Niku kasusnya Mas Indra wau. Pun saya lebih langsung ke kulo catne, dan mungkin malam ini kita akan banyak praktek mawon. Jadi misalnya praktek wong mati ninggal apa kita hitung bersama-sama. Yang pertama contoh kitab Baqiratus Syadidah niku wonten, atau mungkin nanti saya catatkan dulu bagian-bagiannya. Setengah jam. Niki kula nyatet, kula copot nang kula go. Nggih, niki wonten sedekah rokok, monggo dirokok sareng-sareng. Sing mboten beto rokok niki teng ngajeng wonten rokok dirokok sareng-sareng.
isin fokus itu biasanya ngisi ini. Kalau monggo dicekne amit ngapunten. Iki sing anu. Iki sudah kowe sinten wau Mas Nopal kali. Kabulin. Mas Hamim nggih. Nggih kabulin. Jazakumullah khair. Ya itu. Jadi organisasi ini gak apa-apa tadi jero rokokan. Jadi kemarin sudah dibahas di tempat Pak Kok tuh ini bener nangsal Ustaz. Rokok. Nah, niku. Kalau terus median aslinya tentang aplikasi-aplikasi waris ini pun kata, tapi paling tidak jenengan ngertos cara pemecahannya. Kesannya ketika sudah menghitung pakai aplikasi ngerti kenapa ini bisa dapat segini dengan dapat segini. Lek buat teman tuh malah tukaran makin dan aplikasi gak ada alasannya. Paling tidak ngertos cara kerja atau pola kerjanya ilmu market pun lanjutnya. Halo, sampun jangan ini. Jadi dalam kita contoh yang dituliskan kitab Ad-Durratun Syadidah ada kasus jenazah meninggal perempuan yang statusnya menjadi istri dari seorang laki-laki, dan selain suaminya dia juga meninggalkan seorang bapak, terus seorang ibu, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Jadi kita pecahkan bersama. Zawaj tadi ketika bersama dengan ahli waris yaitu ibnun atau bintun maka mendapatkan seperempat sepertiga atau seperempat terus ab tadi mendapatkan seperenam, ibu mendapatkan sepertiga nih buatan seperenam. Ibu itu ketika bersama dengan ahli waris ya kan ini yang ahli waris ya, jadi seperenam. Nah ibnun anak lanang pokoknya menangan pasti asobah, pasti itu tulaan anak lanang asobah. Anak perempuan karena bersama dengan anak laki-laki maka dia juga mendapatkan asobah. Sekarang asal masalahnya berapa? Di sini ada 4, ada 6. Kalau kamu udah matematika nih, jadi naik matematika tentang KPK, tentang nopo nih kok nggak paham. Pokoknya naik tentang faraid karena 6 tidak bisa dibagi 4, atau karena 6 dan 4 tidak sama, tapi ada angka lain yang bisa sama-sama membagi 6 dan 4, maka sistemnya ini adalah sistemnya ini muwafaqah. Ya Allah. Iya, muwafaqah. Oke, ada bantuan dari Pak Komar lagi. Oke, muwafaqah. Jadi ini cara pengerjaannya kalau faraid memakai sistem muwafaqah. Muwafaqah itu dicari angka yang bisa membagi keduanya, yaitu angka 2. 4 dibagi 2, kedap Pak Umar. Ini 2. Ini sama dengan 3. 3 untuk mengalihkan 4, 2 untuk mengalihkan 6. Jadi asal masalahnya 12 dibagi 4, 3.
12 dibagi 6 2. Niki 2. Niki karena asobah atau turaan, maka 3 2 2 sama dengan 7. 12 kurangi 7 sama dengan 5. Nah, letak masalahnya di sini. Dalam ilmu faraid namanya inkisar. Inkisar niku pecah. Memiliki kepalanya kan ada 3. Ibnun kepalanya 2, bintun 1, jadi 3. Bagiannya dapat 5. Lah 5 ini dibagi 3 maka pecah, tidak bisa bulat. Jadi dikalikan ada terus jumlah kepalanya. Karena kepalanya 3 maka 12 dikali 3. Totalnya 36. Ini juga dikali 3 9, 2 dikali 3 6. Ini juga 6. Berarti totalnya ini 15 gitu. 15. Anak laki-lakinya dapat 10, anak perempuannya dapat 5. Gitu. Tinggal nanti menghitung uang. Misalnya uangnya ditaruh pinten supaya pokoknya model pembagiannya seperti ini. Nanti tinggal double rincian uangnya berapa. Nah, kalau sudah rincian uang nanti bisa ngitung ke kalkulator atau ke aplikasi. Kula wau damel contoh harta warisannya 1 miliar. Oke, 3 2 2 7 3. Kula wau damel contoh harta warisannya tinggalannya 1 miliar 250 untuk masalah ini. Jadi suami laki-laki tadi mendapatkan 312.500.000 rupiah karena mendapat 1/4 dari warisan. Terus bapak mendapatkan 208.333 sekian. Ibu mendapatkan 208 juta. Nah ini di sini sama, ayah dan ibu dapatnya sama. Terus anak laki-laki dapatnya 347.222.000. Anak perempuan dapatnya separuhnya, berarti 173 juta. Jadi kira-kira atau bukan kira-kira pengerjaan model faraid seperti ini. Sekarang kita diskusikan bersama. Mungkin yang pengen punya masalah, pengen dihitung bersama, kita hitung bersama. Inti pekerjaan dari faraid adalah seperti ini. Ini mayat perempuan peserta. Iya, mayatnya perempuan. Mayatnya perempuan. Beda nggak dengan mayat? Beda. Beda. Dalam contoh ini kita rubah, wis. Jadi misalnya mayatnya 8/6/6. Jadi misalnya kita rubah mayatnya yang sing mati sing lanang. Mayit zauj. Jadi meninggalkan ahli waris zaujah, ab, terus ibnun, kali bintun. Zaujah tadi ketika bersama dengan ahli waris mendapat bagian 1/8, ab mendapat 1/6, dapat 1/6. Ini tetap asobah, ini tetap asobah. Asal masalahnya 866 sama dengan tadi muwafaqah, berarti di sini 24 ya? 24 8 3. Ini 4, ini 4. 11, 24 kurangi 11 13 ya. 13 karena dibagi 3 kepala tidak bisa, maka inkisar. Inkisar berarti dikali kepalanya lagi, dikali 3. 24 kali 3 72 ya. 72 ini dikali 3 9, ini dikali 3 12, ini 12, ini 39. Nggih, 39. Laki-lakinya dapat 26, yang perempuan dapat 13. Beda. Jadi ahli waris atau yang mati beda jenis kelamin atau ahli warisnya ada yang beda satu saja, hasilnya
hasilnya berubah semua. Hasilnya berubah semua. Niku wau saya ngitung dengan harta tinggalan 1.250.000, bagiannya istri 156.250.000. Padahal tadi kalau suami 312, separuhnya. Terus bapak tetap 208 juta, ibu tetap 208 juta. Anak laki-laki yang beda 451 juta. Padahal kalau yang meninggal ibunya dia mendapatkan 347 juta. Tapi nek sing meninggal bapaknya dia mendapatkan 451 juta. Anak perempuan juga gitu, muda jadi 225 juta. Ini yang jadi kan meninggalkan harta. Yeah. Nah, dari suami istri ini maksudnya itu dari yang perempuan itu punya harta sendiri berarti. Iya. Jadi kalau orang Arab itu laki-laki itu punya harta yang digunakan untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi istri dan keluarganya. Istri punya harta yang untuk dirinya sendiri. Niku nek hukum sebenarnya hukum uang sebenarnya kita karena jauh dari Arab kan nggih. Bojo napa akhirnya duitnya kita ya duitnya bojo ya duitnya kita datang lagi kan ngoten. Padahal yang harusnya kan duit kita itu duitnya bojo, tapi duitnya bojo ya duitnya bojo. Mana nih? Harusnya seperti itu. Tapi karena kita sudah jauh dari Arab, ya adatnya sudah berubah. Adat di kita kan duitnya kita ya duitnya bojo ya duitnya kita. Akhirnya makanya terus di Indonesia timbul yang namanya harta gono gini. Akhirnya muncul hukum tentang harta gono gini. Jadi ketika yang meninggal perempuan dari kategori ini dipisah dulu ya, mana yang ginjal ya. Ini sesuai dengan peraturan di undang-undang itu kan ada undang-undangnya sendiri kan kalau harta gono gini. Lah tinggal nanti harta gono gini itu gimana? Gono gini cerai dan gono gini meninggal itu juga beda nanti. Jadi nanti dipilah lagi. Sing paham pemerintahan mungkin menjelaskan tentang gono gini. Intinya kalau waris kurang lebihnya, patokan ngitungnya ya seperti inilah. Jadi tinggal ngotak-ngatik, misalnya yang meninggal siapa, ahli warisnya siapa. Yang meninggal laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan siapa. Paling penak itu misalkan ada orang meninggal ahli warisnya cuma ibnu tok, dua anak lanang siji wis gak duwe bapak kan duwe ibu. Itu enak. Hartanya langsung jatuh ke anak laki-laki, wis gak usah mikir ngitung-ngitung. Tapi repot nek anaknya wedok siji. Nah itu repot. Karena bintun bisa asobah kalau bersama ibnu. Tapi nek bintun sendirian tidak bersama ibnu sudah tidak bisa dapat asobah. Dapatnya dari furud bintun ini. Jadi bintun kalau sendirian maka dia hanya mendapatkan separuh dari harta warisan. Makanya harta warisannya 1 miliar, maka dia cuma berhak mendapatkan 500 juta. Yang separuhnya ya nanti dilihat ada fakun waris yang lain atau tidak. Jadi monggo sing damel abadi damel masalah nanti kita hitung bersama-sama. Bukan maksudnya damel contoh. Wah Mas Indra kan bon damel masalah kalau mati anaknya 15 karo 7. Nah, itu masalah nih. Itu tadi sudah kita hitungkan seperti itu dengan misal tinggalan harta 1 miliar. Monggo itu nih. Kalau yang meninggal nggak punya warisan, buat usah dihitung Mas. Lah sing badhe dihitung napa?
kemarin waktu pertanyaan kalau tidak ada harta ya sudah. Masih badai dihitung kalau tidak ada warisannya. Saya. Artinya ya benar maksudnya kalau tidak ada warisannya itu ya tidak usah dihitung gitu. Jadi kemarin kan wonten syaratnya mewaris itu ada yang mewariskan, dua ada yang diwarisi, yang ketiga ada yang diwariskan. Nah kalau tidak ada yang diwariskan berarti sudah tidak wajib belajar ilmu ini. Ini kan misalnya Pak ya, ini hitungnya ibnunya kan satu seorang ya. Ibnunya dua, dihitung kepalanya. Artinya gitu loh, ini meninggalkan anak hanya satu orang. Oke, itu anak hanya satu orang. Mau dirubah? Bisa kita rubah guys, misalkan. Misalnya gini, jadi ketika anaknya jenengan nyuwun pinten. Jadi meninggalkan seorang istri, yang lakinya 3, perempuan 1. Anaknya 3 orang. Yang meninggal laki-laki. Terus meninggalkan istri aja. Istri 1, oke. Terus anak. Istrinya 1. Kawan poligami enggak ketemu. Pun istrinya 1, terus 1 anak, yang anaknya 4, berarti 3 sama 1. Berarti bapak ibu sudah tidak ada ya? Ada. Anaknya berapa? 3. Laki-laki 3. Iya, Laki-laki 3 ibnun. Terus perempuan 1 bintun. Bintun. Ini bintun. Sudah. Dalam ketambahan cucu 1. Cucu jalur nopo? Perempuan bintul ibni. Niki anaknya sing lanang apa anaknya sing wedok? Berarti bintul binti ya. Bintul binti saya kedap kula supaya binti berapa? Jadi bagiannya tetap zaujah itu karena bersama dengan ahli waris dia mendapatkan sumun 1/8. Ini asobah, ini jelas asobah. Bintul ibninya mahjub. Bintul ibni mahjub bila bersama dengan ibnu. Ini mahjub karena ada ini kalah dengan ini maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, karena di sini hanya ada 1 maka langsung jadi asal masalah. Asal masalahnya 8, 1/8-nya 1, totalnya langsung 7 dapat ini 7. Nah, karena di sini tidak bisa dibagi berapa tadi? 4 orang, 7, maka ingkisar berarti dikali asal masalahnya tadi dikalikan kepalanya berarti 6, ini 1 berarti 7 oke. 8 kali 7 56 niki 7 terus niki 49 nggih 49 dibagi 4 bisakah? 12 bisa 12 48 sisa 1 kan ya. Itu dikali itu kan kalau muwafaqah bisa satu kelompok ambil jumlah terus sudah dikalikan terus hasil 12/25 dibandingkan masalah hasilnya dikalikan asal masalah dan sihat. Mubayana itu 1 2 bilangan atau 2 bilangan lebih.
Betul, ini maksudnya yang membingungkan itu maksudnya itu kan muafakoh enak ya kan dikali. Ini itu maksudnya mumasalah atau mudakhalah atau mubayyanah kedam. Faktor ke jiham ahli Kalau dulu membuka catatan kan seper-8 Oke, 49 dibagi 4 dibenarnya kan 3 masih dibagi 7 ini sami 49 dibagi 7 pinter 7 habis masuk 7 tapi kan pintunya separuh ya. itu 49 dibagi 7 ini kan apa gini cuma dibagi 6 oh nggih 49 dibagi 7 nih 7 dikali 6 42 iya bener Mas Nova yang bingung dengan gula ya ini kan leres berarti 49 Mas Nova yang ngangil-ngangil uang nih yang 3 ini dapat 42 kan berarti 42 kan ya 42 yang ini dapat 7 42 tambah 7 kan 49 ini kenapa 42 karena ini kan 3 laki-laki 42 dibagi 3 kan jelas pinten 6 42 30 10 14 kan ya jadi satu orangnya mendapat 14 14 itu 2 kali dari 7 Mas Nopal bener malah nonton nggih ngoten kula kan bingung masuk gak kena dibagi wong wis pas muafakoh niku jadi kalau soalnya seperti jenengan jadi ini berarti dapat 7 ya, satu bagian ini dapat 42 dibagi per anak berarti per anak dapat 14 ini tidak dapat apa-apa sekarang tinggal jenengan pengen ngarangnya itu tinggal harta tinggalannya berapa gitu Dewi nggih monggo punya anak 7 nggih kedap kalau tulisaken nggih niki pun nggih sing mati lanang mau dijawab kedap napa sing ninggal jenazahnya laki-laki atau perempuan jenazahnya laki-laki mayitnya zauj terus ahli warisnya nggih bapak ibunya belum meninggal bapak ibu sinten niku anaknya nggih niki kan jumlahnya Gus ya nggih anak laki-laki oh nggih 6 ibnun kita tulis 6 ibnun nggih 6 anak laki-laki sampun orang tuanya kan masih hidup orang tuanya jenazah iya yang berarti dapat apa enggak berikut maksudnya orang tuanya yang meninggal atau orang tuanya yang ibnun anaknya orang tuanya itu masih ada monggo. Si Mayit ini anak pertama, bapak ibunya ada, dan punya saudara 6. Oh, berarti Maksudnya itu begitu. nggih, berarti niki
statusnya bukan ibnun, yang meninggal bukan zauj, yang meninggal berarti akhun, dulur. Saudara dulur, terus dia masih punya dia masih punya ab, terus punya akhun syakikoh, saudara kandungnya tadi berapa? 6. Akhun syakikoh. Maksudnya ngeten nggih. Oh, nggih. Kula kan mau bingung bapak anaknya. Maksudnya sing ninggal Jogja terus bapaknya sing urip. Boten nggih, maksudnya saya nggih. Niki pertanyaannya dapat napa boten? Sing bapak ibu. Sing meninggal dapat warisan apa enggak maksudnya gitu. Meninggal yang dimaksud caranya Yang dapat warisan sing yang meninggal. Warisan yang sinten? bapaknya itu. Kan belum mati. Kan belum kan? Oh sekarang sampun meninggal. Sing meninggal boten asal warisan. Jadi ngeten, kasusnya berarti bapak ibunya sudah meninggal, sedulure ini anaknya bapak yang meninggal ini ada 7, tapi sudah meninggal 1, jadi tinggal 6. Apakah yang meninggal dapat warisan? Boten. Karena kenapa? Kemarin warisan itu bisa warisan itu kan harus bisa dimiliki, sedangkan orang yang sudah meninggal tidak bisa memiliki. Andai kan yang meninggal itu punya anak, maka yang mungkin berhak mendapatkan warisan adalah anaknya. Yang meninggal boten. Maksudnya yang anaknya yang Meninggal. Anaknya yang meninggal. Cucu. Tidak dapat. makanya tanya sama saya kan nggak bisa jawab. Cucu berarti tanya. Oke, berarti kan statusnya cucu dari jenazah. Cucu dari jenazah. Lah, ibnul ibni itu mahjub apabila, artinya tidak dapat warisan apabila ada ibnul ibni. Waladul jadul. Ini ibnul ibni itu mahjub bila bersama ibnun. Nggih. Memang putunya itu tidak bisa mendapatkan warisan apabila niku wau dulur-dulure bapake sing ana kabeh karena statusnya mahjub. Terus putu itu berhak mendapatkan warisan asobah apabila tidak ada yang memahjubkan. Jadi ngeten, misalnya nggih ada ya biasa tentang masyarakat kan kita tidak tahu sing mati sapa dhisik. Jadi misalkan ada mayatnya itu ab atau ya atau terus ini punya anak 6 ibnun, 6 anak laki-laki, terus punya ibnul ibni putu lanang, misalkan 2 putu lanang. Terus ini dari anak yang sudah meninggal, kan ini aslinya anaknya 7, meninggal 1, jadi tinggal 6. Jadi ini ibnul ibni dari anak yang sudah meninggal. Anak yang 6 ini belum ada yang nikah. Terus harta dari tinggalannya ibunya ini bagaimana? Harta tinggalan ibunya ini bagaimana? Maka dia atau putu ini mahjub, tidak dapat kemahjub dengan ibnun, yang artinya posisi dalam kasus tadi ini Pak D atau Pak L. Ini dapatnya asobah. Asobah untuk menjadikan asal masalahnya diambil adab kepalanya. Ini ada 6. Karena di sini tidak ada perempuan, maka kepalanya tidak usah dihitung 2, dihitung 1. Mungkin 6 ya wes langsung di PKB, berarti per anak dapat 1. Kalau harta tinggalannya 600 juta, berarti per anak dapat 100 juta. Putune mboten angsal. Ini dalam kitab Al-Bayan 5 Yasyugul Adhan karya Syekh Ali Jum'ah pernah ada pertanyaan seperti ini memang. Pertanyaannya ngeten, apa tidak termasuk diskriminasi sosial? Wong putu ditinggal bapake kok gak oleh warisan?
Sedangkan Pak Dene yang masih bisa bekerja dapat warisan. Itu ada di kitab Al-Bayan lima Yusuf Al-Adhan kasus seperti ini. Tapi jawabannya ngapunten kula supe, mangke insyaallah saya carikan lagi. Pokoknya intinya Islam tidak menindas walaupun kasusnya seperti itu, karena ada rahasia-rahasia yang mungkin secara kasat mata belum bisa kita pahami. Jadi kalau memang putu tadi nggak dapat nggih, karena ada Pak Lek dan Pak D niku wau. Seandainya si mayit yang meninggal Gimana istri? Yang meninggal istrinya kan statusnya berarti menantu. Menantu berhak dapat warisan kayak moro tuane napa mboten? Mboten. Nggih kan? bapak ibunya sudah meninggal. Lho kan nggih. Artinya istri dari anak yang meninggal nisbat kepada bapak ibu yang meninggal napa? Kan menantu. Nah, menantu maksudnya mertua kan enggak, harta mertua yang bisa mewarisi hanya anaknya, mboten menantunya, mboten. Jadi waris itu hanya bisa diperoleh dengan satu bin nasab, hanya sebab nasab. Yang kedua sebab sabar, sebab memerdekakan. Jadi misalnya wonten budak diperdekakne sayyide, dan ketika budak ini meninggal, maka sayyidnya boleh menerima warisan dari budaknya. Namun dua niku yang bisa menyebabkan warisan. Termasuk anak tiri niku gawanane bapak atau gawanane ibu, ngoten. Itu bukan anak tiri berarti. Anak angkat, anak angkat juga sama, tidak ada. Mergo kan, tidak ada jalur nasab, tidak ada, terus jalur sabab juga tidak ada. Nah itu kebanyakan di kita salahnya kan gitu. Maksudnya salah nyebutnya anak angkat dikira anak tiri, akhirnya nanti hukumnya jadi rancau. Padahal kalau anak tiri itu anak gawane bojo sing rondo atau anak gawane bojo sing dudo kan. Nggih. Kan saya itu anaknya. Nggih. Bapak saya perwakilan, saya kan dapat itu juga katanya bilangnya gitu. Aku bahkan jawab aku. Ngeten. Itu yang harus diperjelas itu kan ngeten sebenarnya. Bapaknya si anak atau bapaknya cucu ini, bapaknya cucu ini meninggali kalih bapake, kalih mbae cucu ini riyen pundi kan mata. Jadi di sini anak nih Pak, Gus. Oh iya, kalau dulu anaknya kan berarti enggak berhak dapat. Enggak berhak dapat karena dia kan sudah tidak ada statusnya. Sudah tidak ada. Biasanya ini ngoten. Kalau sudah berhubungan dengan itu wis gak ono kanca, gak ono dulur pokoke. Memang seperti itu. Makanya kenapa ilmu faraid itu sebenarnya wajib dipelajari, ya sebenarnya untuk menjaga seperti itu. Nah repotnya kita paham faraid tapi dulure gak ono sing paham, akhirnya gak nyambung, gak connect. Jadi paling enak itu podo-podo paham, didulungne aman sudah. Anaknya empat. Ketika pembagian, istilahnya pembagian, petak-petak itu ya. Sebelumnya itu ada yang menanam ini. Berarti kalau dia ketempatan yang istilahnya tidak tepat, ternyata nemu tanaman tapi bisa menghasilkan buah. Berarti itu merupakan fotonya dia. Kasusnya ini kok moro-moro lu foto, deskripsinya pripun? Pertama kan pembagian ya. Wonten warisan tanah sudah dibagi ngeten iki lah misalkan. Terus di situ posisinya dia mendapatkan tanah, tapi di areal tanah itu dia mendapatkan tanah di areal tanah. Warisan itu tidak ada tanaman, tapi yang bisa menghasilkan uang. Berarti dia mendapatkan
Tandurannya maksudnya. Nggih. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Atau nanti ngeten, kalau tandurannya berharga, jadi misalnya ngeten tanah, wonten glugu atau sengon, itu glugu atau sengon harus dikimah atau dihitung harganya dulu, dimasukkan ke warisan, harus dibagi rata, gitu loh. Jadi kalau tanamannya kados glugu, kados jati, itu ya harus dihargai dulu. Jadi misalkan jati 10 harganya sekian, 10 juta. 10 juta itu juga harus dibagi kepada ahli waris. Kenapa? Karena jati itu juga termasuk warisan. Kan warisan itu bukan hanya tanah. Ini offset, kita tutup dulu, terus kita pindah ke niki. Niki loh, jamin. Ya. Pun offset, jadi kita tutup, kita pindah ke forum lain-lain dulu ya. Allah alam bisawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim lam yahtalif qadrullaha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubatun abadan fi jismihil hasani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wala yura asru bawlin minhu fi alani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asas wala yaratillahu fi syamsi dhu fatani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim katifahu qad alata qauman idza jalasu inda wiladati sifhu bimuhtadini maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim hadhil khasaisu fahfadha takun aminan min syarri narin wa surratin wa min mihani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika
Terus insya Allah pertemuan ngajeng kita sudah pindah ke munakahat, tentang pernikahan dan lain-lain. Kalau muamalah, alhamdulillah malam ini kita cukupkan. Muamalah sudah selesai, kita pindah ke munakahat. Kita bully yang jomblo-jomblo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.